Siloka silaturahmi ke mungkin sesepuh ya, sama Abah Rijal. Kami dari tim Siloka pengen silaturahmi lah. Mungkin di sesi kita, sesi Siloka budaya sebuah budaya Sundanya. Ini saya kebetulan pas datang ke sini auranya sudah terasa ya, mungkin bisa diterangkan ini karena disebutnya keris. Chris. Tapi kalau dihubungkan dengan budaya kita Sunda, khususnya saya sendiri pribadi atau apa, ini merupakan salah satu kujang. Kenapa dipakai nama kujang? Karena kebetulan pada saat mendapatkan ini orang tua sendiri ataupun kakek pernah pakai. Ini bentuknya bisa dilihat seperti ini. Mungkin umum ini namanya keris. Chris. Tapi kita karena orang Sunda, nah kita kan kujang. Karena tadi bawa bahasa Siloka. Nah ini Siloka. Kalau saya bilangnya kira-kira tapi nyata. Kujang punya pengertian yang sangat sederhana. Kujang. Karena ini saya yang pakai, saya tidak akan menyebut ini keris. Ini kujang. Karena yang saya pakai pada saat ini adalah kujang. Tapi bentuknya seperti keris. Nah ini kebetulan Di sini juga ada ya. Kebetulan yang masyarakat umum, nah di sini dilihat bisa diperhatikan. Betul ya. Mereka kenal seperti ini, yang ini kujang. Sementara kujang ini punya nama. Nah yang ini kujang ciu. Ini berdasarkan bentuk. Belum lagi ada yang Bisa dijual kujang secara kenegaraan, ada kujang sajen. Sajen akan lebih banyak lagi. Nah ini adalah salah satunya saja perwujudan kujang. Tapi ini saya lihat dan perhatikan, ini bentuk-bentuknya kayak punya ciri khas, Bang. Betul, ini masing-masing punya cerita sendiri. Nah seperti ini. Ada silokanya ya. Iya betul. Untuk Siloka. menandakan ciri khas atau apa, Bang? Jadi asal mulanya tadi Siloka. Siloka. Ini mengandung filosofi semua. Kenapa cium? Kenapa seperti ini kujang belati yang tidak kita kira sama sekali kujang belati? Iya. Kenapa sampai disebut? Ini malah kayak rencong ya. Nah, kayak rencong. Nah bentukannya seperti ini. Iya, rencong. Tapi saya lebih tertarik sama ini, Bang. Nah ini kujang. Kalau ada yang tahu silakan. Tapi saya rahasiakan dulu yang lain supaya jadi PR penasaran. Soalnya di sini ada 12. Ada 12. Ada 12. Ada kujang naga. Episode-nya bisa panjang nih. Bisa panjang. Ada Bahas kujang masalah kujang aja nih. bangkong, kujang naga, kujang daun, kujang pakarang. Nah ini bentuknya saja. Dan ini ya, kenapa ada yang lubang 4, lubang 1, Nah, ini iya. lubang berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada lubang 3. Mungkin itu juga ada Filosofinya, ada silokanya. Kebetulan saya ini dibantu dengan teman. Jadi punya misi jangan sampai masyarakat kita ataupun khususnya orang Sunda Iya. taunya kujang yang ini saja. Padahal kujang itu banyak. Banyak bentuk ya. Dari menurut bentuk ini 12. Bisa ditunjukkan coba bentuknya ya. Oke. Bayangan ya. Semoga Kujang. bisa bermanfaat buat Baraya Siloka. 1, 2, Ciri 3, khas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini menunjukkan bulan ya. Bulan ada 12. Tadi sempat Abah Rijal juga bilang katanya keris itu kujang juga sebetulnya. Ya. Ternyata memang betul ya, ada kujang juga seperti keris ya. Wah ya, seperti keris ya. Ya, kujang Keris, belati. ada keris dai. Ternyata ada di Sunda semua di kujang. Ya kita harus ingat karena kita kan sejarah jangan sampai terpupus. Iya, Bang. Coba kita ingat-ingat, mungkin ada yang masih ingat pelajaran sejarah di sekolah, bahwa kerajaan Pajajaran atau kerajaan yang ada di Tatar Sunda salah satu kerajaan yang tidak bisa ditaklukkan oleh Majapahit. Iya, betul. Seluruh Nusantara Majapahit bisa kuasai, tapi Tatar Sunda tidak bisa. Kenapa? Ya karena kan kita sebenarnya Siliwangi, dari sana juga sudah jelas. Kalau Siliwangi tidak cari musuh, tapi cari saudara. Siliwangi artinya kan tahu Siliwangi ya. Nah, Siliwangi. berarti kita harus saling mengharumkan. Menurut masa orang Sunda
kudu bageut tah kudu Siliwangi mau Bageut, bageut silaturahmi pinter. tah Aya paribasa hiji jang kabeh jang hiji urang Sunda kudu hiji. orang Sunda kudu Jangan salah, itu terima kecil kan yang kita mungkin masyarakat awam atau masyarakat yang di sini tahunya slogan terima seketir. Padahal terima seketir juga dari kita. Dari Itu para jawara pedang dari sana dari Eropa. Terima seketir. Mereka dari kita sebenarnya. gitu kan. Buktinya apa? Itu mah cuma bahasa. Buktinya kalau kita mau menyelesaikan sastra Sunda tidak ada di Jawa Barat, Iya. tapi di Belanda. Kenapa Belanda Mungkin bersikukuh pegang? ada sejarahnya dulu. Karena kita sebenarnya mau tidak mau diakui tidak diakui oleh dunia internasional, induk dari ilmu ada di kita, Di Tatar Sunda di Tatar Sunda. subhanallah Sebenarnya hanya kita dibodohi oleh bangsa-bangsa yang mungkin lebih maju dari kita sekarang, karena ilmunya sudah mereka miliki. ya betul dari cerita Abah Rijal karena salah satu dari murid dari perguruan saya cerita ketika dia mau menyelesaikan sastra Sunda dia harus kuliah ke Belanda. Nah, Nah gitu. Jadi kalau untuk Kujang ini masalahnya mungkin tidak akan selesai iya, dalam hitungan menit, iya, jam, hari, iya. minggu, bulan, tahun bahkan. Jadi banyak filosofinya kan. Banyak. Jadi Banyak kita nggak silokanya. banyak silokanya ya. Makanya tetap stay tune di Siloka Boga Budaya. Terus gimana, Wak, menurut Wak Suryadi pandangan Wak Suryadi terhadap masalah Kujang ini, Wak? Ya mungkin ya menurut pandangan saya ya luar biasa sekali ya tataran nafas Sundan ini apa namanya Jawa Barat ini luar biasa sekali ya. Ternyata yang selama ini saya kira ini pusaka dari Jawa Tengah, ini pusaka dari Jawa Tengah, ternyata berawal dari Kujang. Kujang. Itu menurut kita kan, Oh, karena kita punya dasar ya ini berdasarkan bentuknya saja seperti ini. Belum ada Kujang yang kenegaraan, belum ada Kujang sajen. betul. Kujang sajen itu banyaknya sebanyak wayang golek yang almarhum Pak Asep Sunandar miliki. Abah Asep. Abah Asep. Oke, salam rahayu, salam patos, kanggo keluarga Giri Harja Tilu, Pak Acep, tetap nanjer, cepot gaul, tetap ngabudaya. Oke, di balik eta itu, Bah mungkin Terus gitu, maaf apa? Ini di depan saya itu bukan Kujang aja mungkin. Bah. Nah ini betul sekali. Ini Dan ini kan kalau masyarakat Indonesia apanya ini adalah Mandau, mandau ya, Mandau, adalah senjata khas Kalimantan. khas Kalimantan. Kalimantan. Hanya dulu pada sesepuh kita atau karuhun orang Sunda pada saat memerdekakan Kalimantan, karena yaitu tadi Siliwangi, kita tidak akan menginjak-injak kan, merusak budaya Kalimantan yang sudah ada. Iya. Jadi karena seperti saya tadi, ini kebetulan yang pegang adalah karuhun saya yang namanya Pangeran. Siapa ini? Ini salah satu panglima perang yang paling terkenal. Mereka ini Pangeran Papak. Apa? Kalau mereka Yang kenal di Papak. Kalimantan adalah yang Papak. Yang Papa Pangeran Cinunuk Papak. Garut ya. Iya betul. Nah ini pada saat di Kalimantan beliau tidak menggunakan kujang yang memang sudah dikenal adalah seperti ini bentuknya, tapi menggunakan bentuk daerah aslinya yaitu mandau. Tapi ini kebetulan saya alhamdulillah sekali nggak tahu gimana caranya ataupun saya nggak nyari nggak apa, ini datang sendiri. Datang sendiri, Bah. Ya kebetulan malahan orang Paguran ingin memiliki ini karena mereka tahu sejarah ini. Yang memiliki ini, yang pegang ini adalah salah satu ya penggemar silat juga gitu kan, pangeran seorang panglima perang pada saat itu dengan ikut berjuang di Kalimantan menggunakan senjata khas Kalimantan. Tapi bagi kami orang Sunda, karena yang pakai adalah karuhun kami, dengan balik lagi ke bahasa tadi kirata, kira-kira tapi nyata kujang. Jadi apapun bentuknya itu kujang bagi Mungkin kita. saya boleh bertanya, Bah, ini kira-kira usianya berapa? Ini udah ratusan tahun. Kita
perkirakan saja dari zaman dulu kerajaan sampai sekarang berapa tahun usianya. Dan itu Kidodi di bawah itunya ada apa itu kayak kayu atau apa? Kulit Ini pohon. adalah kulit kayu atau kulit pohon. Sebetulnya itu kurang satu, ada pisaunya harus. Itu gunanya apa? Oh iya, ini ada buat Kalau pisau ini lagi hanya ya? pengikat saja. Pengikat. Kalau pisau biasanya, kalau dulu di Kalimantan, ciri ataupun untuk kenaikan pangkat seseorang dari prajurit misalnya jadi sersan ataupun jadi perwiranya dari mengkuliti korbannya. Jadi si kulit kepala itu dikuliti yang dengan menggunakan pisau. Kan nggak mungkin kalau pakai mandaunya langsung karena terlalu besar atau panjang. Yang saya tertarik dari cerita Abah Rijal begini, orang Sunda ternyata zaman dulu itu sudah ada kedekatan akulturasi. Dia tidak mengakui membawa egonya ke ranah Sundanya dan orang lain, tapi dia menghargai yang jadi budaya di adat sana. Ternyata ini salah satu senjatanya orang Sunda juga di sana. Kalau di Kalimantan ini namanya mandau, emang senjata khas asli daerah Kalimantan ya. Tapi dari sejarah maaf yang papak ya, dari yang papak saya sampai merinding banget nih ya. Di sana itu mungkin ketika ini ya, ketika zaman dulu itu ikut berperang juga ya, Iya. ikut berperang dan menggunakan senjata khas Kalimantan gitu. Walaupun dia sebagai jawara dari orang Sunda gitu. Iya. Dia menghargai, ibaratnya menghargai karya dari orang asli lokalnya gitu. Nah di sini orang Sunda, sebagai kita sebagai orang Sunda harus bisa menghargai karya orang lain, betul Pak Ijal ya. Ya tidak ada yang masa saya paling jago, saya percaya gitu kan. Siliwangi, cek Sunda mah gitu kan, Siliwangi. Ketika orang Sunda dimanapun berbaur itu jadi Disegani karena memakai bisa masuk, bisa langsung ke masyarakat dimanapun di seluruh Indonesia dengan menamakan pasukan Siliwangi, pasti itu. Kenapa? Karena punya histori yang sangat kental dengan sejarah masyarakat di sana. Kayak, ini rencong kebetulan. Rencongnya dari Aceh. nah, Dari Aceh. Kita tidak bisa mengakui ini adalah senjata itu. buat anggota Federasi Pencaksilat Dia tapi mematikan. Ya, ini menjadi khas daerah Aceh ya, Aceh. Aceh Silek Tuo pakai ini ya, senjata Silek Tuo. Mungkin dulu pernah juga ikut berjuang. kebetulan yang di sini semua ada ceritanya masing-masing. Karena kebetulan kalau yang ini sebenarnya yang punya cerita sudah almarhum. Jadi belum sempat cerita, baru memperlihatkan amanat ke ahli warisnya. Kalau tidak ada yang sanggup bawa, diserahkan saja. Asli dari orang Aceh. Ini awalnya iya Awalnya. dari Aceh. Tapi kok bisa ada di tangan Abah sekarang? Cendramata. Satu cenderamata. Cendramata penghormatan karena almarhum pernah berkunjung ke Aceh, dikasih penghormatan seperti ini, dikasih rencong sebagai tanda terima lah. Jadi kita yang bersilaturahmi ke sana, kalau dulu biasanya tukar senjata. Jadi salah satunya Untuk seperti ini. penghormatan. Iya, Suatu penghormatan. penghormatan beraya. Hanya sayangnya ceritanya seperti apa belum sempat keburu meninggal. Hanya alhamdulillahnya ada hikmahnya juga. Kebetulan mungkin kurang senang atau karena takut dengan ceritanya, rencong ini diserahkan ke saya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah sampai saat ini mungkin ada yang ingin melihat boleh, tapi untuk memiliki alhamdulillah sampai saat ini masih ada di sini. Itu saya lihat Kidodi seperti tasbih. Asalnya dari mana sih? Dari Indonesia sebenarnya bahan dasarnya. Oh, tante. Kita dibodohi kayu Pak, KUK. itu khasiatnya anu padahal yang paling bagus itu dari Kalimantan. Tapi ini ada kayak ini, Batu. batu atau bahar. Ini batu, ininya batok. Nah ini sebenarnya batok, Oh, ini batok kan kelapa nih. batok kelapa. Tapi dibikin tasbih. Dibikin tasbih. Jadi supaya generasi muda punya kegiatan, ada yang kreatif bikin sesuatu, Ya. kita arahkan bikin seperti Kerajinan. ini. Kebetulan dapat hadiah. Kebetulan dulu bisa dipakai untuk Kalau ini, pengobatan. Bang, Nah, panjang ini. kali ini berapa ratus, Bang? Ini 320. 320 baraya. Ini bahannya dari jalitri. apa? Biji jalitri. Biji jalitri. Ini bisa untuk pengobatan, apalagi yang di dunia persilatan. Ini untuk terapi bagus sekali. Terapi. Daripada kita jalan-jalan, apalagi sekarang musim hujan,
gosok-gosok supaya timbul panas ke badan kita lebih ampuh. Tuh, kita dapat ilmu baru ya. Alhamdulillah Jangan bahaya. kayak orang Cina Ya. bikinan kita yang beli padahal di kita banyak bahaya. Jadi betul nih. Alhamdulillah Baik aja, ini koleksi abah, wah mantap-mantap. Nanti bahaya. buat ini. Dan ini banyak batang-batangnya terbuat dari Batok kelapa. batok kelapa. Kebetulan saya dulu pernah dikasih kenang-kenangan, sekarang dipakai sama Wak Sudadi. Nah ini, Nah, itu bagus untuk menyedot racun nah sebenarnya. ini Tidak akan kelihatan batunya tidak seberapa. Iya. makanya Wak sering ke tempat-tempat angker, udah gak bakal takut lagi ular gitu. Ini warna merah bah, batu apa ini? Hati ayam. Hati ayam. Orang tidak akan punya hati ayam yang sebesar ini. Paling yang kecil-kecil. Karena sulitnya. Tapi kreatif juga bah ya ini Ya, dari batok ya. ya kita cuma Ini batu-batu tua semua ya. Tidak bisa. Buatan zaman dulu, bukan buatan zaman sekarang. Pancingan. Biar mereka kreatif, akhirnya mereka jadi sekarang punya penghasilan dari Iya. bikin Ini batu tua semua ya. batang untuk batu. Ini kayak mata kucing ini. Ya. Mata Afrikan. mata kucing jenis lama. Koleksi abah semua. Nah ini yang menarik ini. Topas sih. Hah? Topas. Topas dengan ini Katingan Jerman. katingan ini Bahasanya padahal yang kating orang kita. katingan Biar Jerman. agak keren, kating Jerman. Kating Jerman, jadi beberapa seperti berlian bentuknya, beberapa katingan. Jadi dicoba bisa pakai. Siloka, boga, budaya bareng Abah Rijal. Wah. Yang sudut jodoh ini kebetulan ada batu combong. Itu bahaya. Bahaya bah ya. Yang sudut jodoh Makanya ada disimpan batu di sini. combong. Yang bahaya-bahaya simpen. Ya, Ditutup. tuh yang bahaya-bahaya katanya. Karena ini Ini dari budaya Betawi kan. iya batu apa namanya? Pandan kapas. Pandan kapas ya. Jadi ini bukan tempaan baru ya, ini batu-batu bertuah, batu lama semua ya. Jadul lah. Batu jadul ini. Kalau ini bah sama batu. Bahannya dari ini Ini nih. seperti ini nih. Ya, Kita kasih kreatif dari anak-anak. apa? Dari kelapa, batu kelapa. Bentuk kujang dari batu. Ini dari batu. Dari batu ya. Bentuknya kujang. Terus dari kerajinan yang sangat sederhana. Kan kalau ada kuningan yang sekecil apapun bisa dimanfaatkan dengan dibikin kujang seperti ini, hiasan, gantungan kunci atau gantungan liontin buat di kalung. Nah, ini karya Abah Ijal juga. Jadi kalau yang senang yang kujang-kujang yang antik-antik ya, ini buat Hanya orang. koleksi buat bukan buatan Abah, jangan salah nanti. Oh, sorry. Jadi kalau Abah hanya mungkin menjembatani mereka yang punya kreasi yang Nah, sangat ini bagus. ini karya warga Kebetulan Purwakarta. yang teman-teman orang Purwakarta. Orang Purwakarta pembuatan kijang dengan memanfaatkan bekas-bekas kuningan yang tidak terpakai gitu. Iya, betul. Iya. Dapat sekali seperti ini cakep juga. Ini kira-kira kalau untuk di apa dengan harga hitungan nominal berapa? Kalau kita persaudaraan sih Ya. kadang-kadang jadi relatif mahal ataupun murahnya relatif. Cuma banget itu. Karena kalau kita diterima sama orangnya, kita malah tidak keluar biaya. Oh, Hanya betul. cukup sambil ngobrol, sambil ngopi doang, udah beres. Oh betul. Jadi kudu duluran cenah nama kudu duluran, tidak dimaharkan dengan sekian-sekian seperti ini ya. Jadi mangga lah merapat tuh lah silaturahmi ke Abah Rijal, ke Tim Siloka. Khusus untuk kujang dai ini. Nanti EPS tadi ngajarin kujang dai yang kecil begini aja dah. Kujang terkecil ya. Ada bocoran pejabat negara sekarang mau bikin cenderamata, kalau ada event-event besar, nanti cendeраmatanya bentuknya kujang. Alhamdulillah ya. Sebenarnya sudah mulai ada ketua-ketua partai yang ke arah yang budaya kita mau diangkat gitu. Dan saya juga berharap nanti kedepannya di pencak silat juga kalau emang misalnya ada hadiah atau apa kita adain event ya bentuknya ya seperti kujang gitu ya. Bagus. Sekarang lagi ngerintis untuk supaya mereka mau dari batok bikin kepala harimau, kepala naga, hanya belum. Ini akan beda kalau sudah begini di. Nah kalau sama ini mungkin mahagurunya dipakai ini akan beda auranya. Kalau ini Sama saya
Iya, soalnya ini sudah beda. Kalau bentuk aslinya ini yang di luar, Iya. tapi ini di dalamnya ada sejarah, ada silokanya, Oh, bukan lihat luarnya. Ternyata Dalamnya. ada dalam. ada yang disembunyikan. Saya dari pertama lihat sebenarnya lihat itu bah, cuman tadi agak gimana? Ya, nggak berani lihat. Mungkin Soalnya sejarah Cirebon ada di situ. Oh, Salah satu Oke lah, di luarnya emang seperti biasa ya Bu. Sesuatu apa sih? ada di dalamnya. nah, kebetulan Uwa Suryadi turunan dari Karena ada dengan Uyut Gelung. Iya. Nah, salah satu pelopor yang membuat ini adalah Uyut Gelung. Iya. Tapi punya fotonya. Belum. Ketinggalan tuh. Waduh. mantap Brian Siroka. Soalnya takutnya kan salah kaprah, ada banyak yang ngaku-ngaku Uyut Gelung. Iya. Kalau ngaku Uyut Gelung seperti ini, kalau secara lahir sudah almarhum tahun Rambutnya kayak gimbal gitu. 2000-an. Ini seperti ini. Gimbal. Ini tulisan yang beliau pakai. Padahal Sunda, Kesundaan Buhun gitu kan. Uyut Gelung. Nah, ini waktu zaman perjuangan dulu di Iriau sama Mahiyam istrinya. Mungkin insya Allah untuk kedepannya kita bahas di Siloka Boga Budaya. Ini yang zaman sekarang kan. Kalau dulu Nyimas Gandasari mau menikah, Uyut Gelung asal si calonnya bisa mengalahkan Iya. beliau. dari Kesultanan Cirebon. Salah satu yang Itu Magelang Sakti ya. bisa menaklukkan ya Jelas. akhirnya yang Magelang Sakti. Padahal kan Nyimas Gandasari itu guru silat atau bela dirinya. Iya. Yang kusangkan Betul. untuk masalah keagamaannya ya ayahnya Ini masih sendiri. mudanya ya? Bukan masih muda, itu di Irian. Perjuangan pada saat di Irian. Oh, maksudnya ini satu orang. Ini zaman 2000-an, tahun 2000-an sudah seperti ini. Oh, Agak beda jauh kan. oh. Ini waktu perjuangan di Irian. Uyut Gelung masih muda ya Kak. Kayak Cina ya? Ya memang dari sana. Oh. Ada turunan dari sana. Oke bah, sebelumnya aduh ini suatu penghormatan buat Ya, saya yang dapat kehormatan ada buat tim Siloka ya. Kita punya channel YouTube di bidang misteri dan budaya, mungkin minta wejangannya atau masukannya dari Abah sedikit Ya. lah. kalau masalah channel YouTube saya kira kan semuanya juga berniat baik kan. Bagus. Hanya mungkin jangan lupa akan niat awal. Jadi jangan sampai lupa akan kulitnya. Iya. Kita sekarang akan mengangkat masalah misteri budaya Sunda misal kan. Berarti jangan terlepas dari sejarahnya. Seperti apa? Siloka. Apa kita mengerti Siloka itu maksudnya apa sih? Hmm. Karena Siloka begini. Kadang-kadang orang tua siapa hirup yang senang, tapi pegawaian modal wae. Kalau kita secara langsung ini maksudnya apa sih? Kok bilangnya seperti itu? Padahal kita harusnya berpikiran cepat. Kalau kita buang air, mau besar mau kecil, berarti kita melakukan apa aktivitasnya? Berarti makan minum. Berarti kalau bahasanya sudah seperti itu, oh, berarti nyuruh puasa. Jadi makanya bahasa tirakatnya ini. Nah ini kan Siloka. Betul. Siapa yang senang modal wae. Bukan artinya seperti itu yang sebenarnya, tapi menyuruh kita untuk Tirakat belajar ribut. tirakat atau puasa. Untuk apa? Kontrol emosi. Iya. Saca menang perah kudu perih heula ieu. Hayang perah kudu perih. Betul. Hayang ngake kudu ngakal. Tadinya. Jadi akhirnya sekarang kita justru jangan kita dibodohi oleh teknologi, tapi kita memanfaatkan teknologi untuk hal yang baik. Iya. Seperti sekarang Siloka angkat budaya. Iya. Jadi budaya kita tidak akan hilang dengan pengaruh dari luar yang sangat Yo, sangat kuat ya. Iya. sangat kuat, malah sangat kuat. Hatur Dengan nuhun seperti ini pisan. bagus. Hatur nuhun pisan wajangana ya di Abah. Terima kasih Abah sebelumnya tim Siloka ya mungkin dapat suatu wejangan ya. Dan insya Allah mungkin mudah-mudahan untuk Baraya Siloka bisa bermanfaat. Dan wejangan-wejangan Abah mungkin sangat mungkin Masukan buat kami juga ya. masukan buat saya. Oke, tetap stay tune di Siloka Boga Budaya bareng Abah Rijal.
Sampurasun, salam rahayu, salam baktos kamu baraya siloka. Mugia dipasihan kamu usan karahayan, keberkahan keselamatan kamu sadana baraya siloka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.